Nah, ya baik ibu-ibu, saya akan buka dengan sebuah cerita dulu ya, biar ibu-ibu bisa memperhatikan saya. Jadi cerita tentang orang-orang soleh gitu. Ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu adalah nabi yang diberi kelebihan bisa berbicara dengan Allah gitu. Tetapi bagaimana cara berbicaranya? Apakah dengan sesuatu seperti tiba-tiba Allah menunjukkan sesuatu atau bagaimana? Wallahu a'lam. Tidak diceritakan bagaimana. Tetapi pada suatu hari ketika Nabi Musa akan berangkat ke Sidratul Muntaha atau untuk berbicara dengan Allah, tiba-tiba ada orang soleh yang mendatangi beliau dan berkata kepada Nabi Musa, "Wahai utusan Allah, tolong tanyakan kepada Allah di mana kedudukanku nanti. Apa yang akan Allah berikan kepadaku, karena selama hidup aku telah menjadi orang soleh. Aku selalu melakukan apapun yang Allah perintahkan dan aku meninggalkan apa yang Allah larang." Jadi dia minta kepada Nabi Musa untuk ditanyakan apa yang akan Allah berikan kepadanya. Lalu kemudian ketika akan berangkat lagi, tiba-tiba dicegat oleh seorang pemabuk gitu, yang selalu berbuat jahat. "Wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Tuhanmu bahwa aku selama hidup ini selalu berbuat kufur. Aku pemabuk, aku penjahat, aku penjudi, aku pemerkosa, pokoknya aku ini sangat jahat. Maka tolong tanyakan kepada Tuhanmu di mana kedudukanku atau apa yang akan Allah balaskan kepadaku," gitu. Dan betul Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah, dan setelah bertemu dengan Allah, Nabi Musa mengkabarkan kepada orang soleh itu, "Wahai orang soleh, Allah akan membalasmu dengan surga." Allah akan membalasmu dengan surga. Kemudian orang soleh tadi cuma diam, tersenyum. "Aku sudah tahu jawabannya Nabi Musa, karena memang aku selalu melakukan hal-hal yang baik dan sudah pasti Allah akan membalasku dengan surga," katanya gitu. Dan ketika dikabarkan kepada pemabuk tadi, "Wahai pemabuk, Allah menyampaikan pesan kepadamu karena perbuatanmu selalu jahat, selalu kufur, selalu melakukan hal-hal yang Allah benci, maka tempatmu di neraka," gitu. Tapi di luar dugaan ternyata pemabuk tadi langsung berteriak, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih Nabi Musa, terima kasih." Nabi Musa bingung, "Wahai pemabuk, kenapa engkau menjadi bergembira ketika aku katakan bahwa tempatmu di neraka?" "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya saat ini aku sedang galau gitu. Bahwa hidupku penuh dengan kemaksiatan, hidupku penuh dosa. Siapa yang akan mengingatku? Ternyata Allah mengenaliku. Dan ternyata Allah melihat aku, dan Allah akan menempatkan aku di neraka sebagai ganjaran dari segala perbuatan dosa yang telah aku lakukan. Maka aku bergembira, aku diingat Allah aja aku sudah gembira." Allah mengingat aku, melihat aku aja aku sudah gembira, dan lain-lainnya gitu. Kalau yang lain-lainnya, biar aku belajar bagaimana caranya aku lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata si pemabuk itu begitu. Dan di lain waktu, tiba-tiba Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tempat si soleh itu nanti di neraka, dan si pemabuk tadi di surga." Kaget Nabi Musa, "Ya Allah, kenapa engkau jadi berubah? Bagaimana aku cara menyampaikan kepada dua hamba tadi? Kenapa engkau jadi berubah?" Oleh itu dikatakan dia di dalam surga, dia biasa-biasa saja. Dia mengatakan bahwa semua amal ibadah dia tuh sudah pantas dia mendapatkan surga. Padahal ketahuilah Musa, sesungguhnya tidak ada berjuta amal soleh yang kita lakukan tidak akan bisa membayar surga. Jadi amal soleh yang dia lakukan karena atas izinku, atau atas kesanggupan dia melakukan amal soleh itu karena atas izinku. Sekarang seandainya aku katakan kepada dia, "Hitung semua amal solehmu sebanyak-banyaknya. Apapun yang kamu lakukan, hitung. Bisakah amal soleh itu kamu tukar dengan sebuah mata yang aku berikan kepadamu?" Gitu.
Jadi amal soleh itu tidak ada bandingannya, apalagi dibayar untuk bisa membeli surga, sama sekali nggak bisa. Bahkan kalau kita menghitung bahwa kita sehari ini pengajian, kita tahajud gini-gini, kita ngaji, kita puasa, kita sedekah hari ini sekian, tiap hari saya lakukan selama umur hidupku. Maukah amal solehmu itu aku tukar dengan sebuah mata gitu. Jadi kamu tak bikin tidak melihat. Dan betapa banyak semua amal soleh yang kamu lakukan karena kamu bisa melihat gitu. Karena kamu bisa melihat, maka ternyata amal soleh kita tidak bisa membayar surga sama sekali. Yang kita lakukan adalah bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surga diberikan hanya karena rahmat Allah, karena Allah mencintai kita gitu. Jadi bagaimana kita memancing rahmat Allah itu dengan kecintaan Allah terhadap kita. Dan kemudian si pemabuk tadi, kenapa dia tiba-tiba masuk surga? Kata Allah, aku menyukai dia karena dia mensyukuri apapun yang aku tetapkan kepada dia. Aku tetapkan kamu di dalam neraka, dia bersyukur karena apa? Ini pemberian dari Allah. Gitu. Ternyata tadi syukur kita atas apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita tidak suka, bisa mengantarkan kita ke dalam surga gitu. Bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Makanya kan ada, apakah kamu kira janganlah kamu anggap baik, karena belum tentu baik menurut Allah. Yang kamu kira baik belum tentu baik menurut Allah. Yang kamu kira buruk belum tentu buruk bagi Allah gitu. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, segala ujian-ujian kita itu kalau kita hadapi dengan bersyukur gitu, berbahagia dengan apa yang Allah berikan. Tiba-tiba kita diberi anak, mungkin tidak seperti anak yang lain, mungkin ada cacatnya, mungkin lemah ininya untuk belajarnya gitu ya, nggak seperti yang lain cepat nangkepnya dan sebagainya. Kita selalu mensyukuri nikmat Allah itu, insya Allah bisa mengantarkan kita ke dalam surga gitu. Maka saya kalau dapat ujian-ujian kecil ya apapun, saya selalu posting di dalam diri hati itu, berdamai dengan kenyataan gitu. Ya, bukan kita lawan, bukan kita marah-marah, bukan kita harus bersedih, terpuruk, tapi damai gitu. Berdamai dengan kenyataan. Inilah kenyataan. Kalau sudah jadi kenyataan, berarti takdir kita gitu. Takdir kita. Ada takdir yang sudah tidak bisa, misalnya ya kita ternyata anak kita tadi mungkin cacat yang terlahir gitu ya. Itu kita harus merasakan berdamai dengan kenyataan. Ini adalah takdir gitu. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau kita sudah mampu mensyukuri ujian-ujian yang diberikan kepada kita gitu, insya Allah tadi akan memancing rahmat Allah yang lainnya gitu. Memancing rahmat Allah yang lainnya. Kadang-kadang kita juga tadi harus bisa mensyukuri apa yang memang sudah menjadi takdir. Misalnya walaupun kita tidak suka gitu ya, karena harus kita larikan, kalau sudah menjadi takdir berarti Allah suka saya seperti ini gitu. Berarti memang Allah suka seperti ini, maka saya juga suka. Misalnya suatu hari anak saya suruh pergi nagih uang gitu, kamu nagih ya ini sekian, misalnya taruh 10.000 gitu. 10.000, terus kemudian sampai di rumah dia udah sampai malam gitu, sampai malam sudah lelah banget, udah capek. Assalamualaikum ma, waalaikumsalam, dia salaman, cium tangan gitu, langsung kita syukuri, alhamdulillah anak kita selamat gitu. Ini orang ini ditagih susah banget gitu. Orang ini susah banget dan dia punya kedudukan gitu. Jangan salah Bu, orang yang punya kedudukan kalau ngutang malah lebih susah gitu. Dia punya kedudukan itu, saya nggak harus sebut ya. Jadi istrinya harusnya dia bayar untuk kehormatan dia gitu. Ternyata lebih sulit. Terus akhirnya saya tanya, dapat mas, setelah nunggu semalaman, udah sampai
dia bilang nanti ya jam sekian, saya tunggu terus mas, saya tunggu, akhirnya dia dapet. Alhamdulillah, saya bilang, saya udah berpikir ini, saya udah bilang kalau ini goal gitu ya, kalau ini berhasil, saya mau kasih buat dia separuh gitu. Saya mau kasih buat dia separuh karena betapa sulitnya. Saya udah berulang kali nagih nggak pernah dapat. Barangkali dengan dia yang banyak sholatnya, dia yang lebih muda, mungkin lebih diterima Allah doanya, saya suruh dia. Dapat mah, alhamdulillah nak dapat. Terus mah, kenapa? Pulangnya aku ini mah motorku gembos, terus aku beli ban gitu. Oh ya sekian gitu. Terus habis itu nak mak, aku lihat ada orang pengemis tengah malam gitu. Dia bilang katanya kehabisan uang gitu. Kehabisan uang buat pulang kampung, terus aku kasih kesekian gitu. Terus aku lihat anaknya juga ternyata baju seragam, pakai baju seragam, berarti dia nggak punya baju. Saya bilang, tanya kenapa kamu nggak pakai baju seragam? Saya sebenarnya udah nggak sekolah, kata dia. Udah nggak sekolah, nggak punya uang untuk menyambung sekolah. Terus saya kasih lagi sekian. Oh ya, terus nak. Terus abis itu saya aku lapar aku makan, jadi kan jauh ya, aku makan di Solo waktu itu apa nasi apa ya kalau Solo tuh nasi liwet, saya makan di sana nasi liwet. Terus ada gerombolan pemuda kayak pang-pang gitu pokoknya gini, dia tuh malak tukang nasi liwet itu, pokoknya kami ada 10 orang kasih makan. Padahal aku lihat yang jual si nasi liwet itu cuma jualan sebaskom gitu, nggak banyak gitu. Terus dia minta semua makan, terus akhirnya saya bayarin kasihan si tukang nasi liwet itu gitu. Akhirnya uangnya tinggal segini Nah awalnya dia bilang dia pertama kali dia bawa dia banyak gembos gitu. Oh ya nak, alhamdulillah. Terus udah gitu, terus dia bilang ada pengemis yang kekurangan. Kita harus ya, itu ternyata nggak bisa kita ajarin, artinya rasa syukur itu harus dibiasakan gitu. Jadi ketika dia bilang ini ada orang yang harus pulang kampung gini. Oh ya alhamdulillah nak, kamu pinter gitu ya, langsung kamu pinter gitu. Terus ini yang orang pang, dalam hati saya sebenarnya ada orang pang gitu ya, ininya coret gini rasanya kayak nggak rela ngasih uang gitu ya. Tapi tadi terucap juga karena ingat Allah tadi ya, bahwa orang mabuk itu mungkin dia bisa jadi baik dengan seperti ini ya. Alhamdulillah nak, kamu pinter banget, kamu pinter, walaupun tinggal sedikit, alhamdulillah. Nah itu untayan daripada alhamdulillah tadi, daripada apa yang dilakukan itu, inilah yang akan memancing rahmat Allah gitu. Kadang-kadang tadi surga tidak bisa dibayar dengan amal soleh kita yang kita banggakan, kita selalu pengajian, kita selalu sholat 5 waktu di masjid, selalu tengah malam. Kalau Allah tidak memberi rahmatnya kepada kita, mungkin di situ ada ria, mungkin di situ ada kita selalu menyakiti orang, mungkin kita pelit dan sebagainya, maka surga jauh daripada kita. Satu hadis mengatakan bahwa sesungguhnya surga itu dekat daripada sendal jepit kita, lebih dekat daripada sendal jepit kita. Jadi sebenarnya begitu mudahnya kita meraih surga. Tapi neraka juga lebih dekat dari sendal jepit kita. Jadi betapa mudahnya kita tergelincir ke dalam api neraka. Artinya apa? Antara surga dan neraka begitu sulit kita gitu. Bisa tergelincir ke surga, bisa tergelincir ke neraka gitu. Maka yang diperlukan di dalam hidup ini adalah kehati-hatian gitu. Kehati-hatian bagaimana kita selalu tujuan hidup dan mati kita Allah gitu. Makanya pembukaan dari sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruhnya semua hidup dan kehidupan kita buat Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita lagi yang bisa menggugah kita ya, cerita-cerita orang soleh. Dia bernama Robi bin Hisam. Beliau itu seorang ulama gitu, yang kata-katanya tidak ada selain syukur, selain kebaikan, selain nasihat gitu. Kalau tidak ada yang mengandung, tidak ada satupun kata yang tidak mengandung kebaikan. Maka
kalau hanya sesuatu yang nggak berguna dia diam gitu. Kebetulan beliau diganjar dengan sakit stroke, sehingga badannya nggak bisa apa-apa. Tetapi tadi setiap waktu sholat dia minta digendong karena sebelah badannya itu udah nggak bisa berfungsi untuk ke masjid gitu. Sampai susah gitu, sampai akhirnya anaknya nggak tega ngelihat dia ketika digendong kaki satunya terseret di tanah gitu. Akhirnya bilang, ayahanda kan pasti ada rukhsah dari Allah. Kenapa ayahanda tidak sholat aja di rumah? Terus apa kata dia? Badanku memang sakit, tapi kupingku mendengar azan. Selagi kita masih mendengar azan, merangkak pun harus kita laksanakan. Gitu. Nah ini nasihat buat para suami dimanapun berada di rumah, jangan banyak alasan untuk ke masjid. Merangkak pun kita harus berangkat ke masjid gitu. Kadang-kadang susah bangunin anak, pusing mas semalam kurang tidur, semalam begadang bikin skripsi dan sebagainya. Nak, kamu masih dengar suara azan kan, berangkat gitu. Jangan kesian gitu, jangan tega. Kadang-kadang kita nggak tega sama anak ya, tapi jangan gitu. Karena apa tadi? Betapa panggilan itu ada maknanya. Allah yang manggil kita untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian si tadi Robi bin Hisham tadi, beliau itu orang yang tidak pernah menolak kalau diberi makanan apapun. Sehingga pada suatu hari istrinya tuh kasihan. Dia makan apa aja, dikasih makan ini, dimakan. Makannya sederhana sekali dimakan. Sampai akhirnya si istri itu menabung gitu. Menabung sekian lama untuk bisa memberikan makanan yang enak buat suaminya. Ya akhirnya dia masaklah namanya haluah gitu. Haluah itu masakan Timur Tengah yang lezat rasanya, tapi sulit bikinnya dan mahal. Udah lezat rasanya, sulit bikinnya dan mahal gitu. Haluah namanya. Akhirnya si ibu tadi dengan bahagia menyediakan makanan itu buat sang suami gitu. Terus begitu dengan susah payah si Robi bin Hisham itu akan mengambil makanannya karena dia kena stroke gitu ya. Udah hampir sampai mulut, tiba-tiba ada yang menggedor pintunya. Dor gitu. Ternyata dia nyuruh anaknya, bukalah, barangkali itu tamu istimewa. Akhirnya pas dibuka, ternyata benar yang datang tamu istimewa, yaitu orang gila gitu, orang yang kurang ingatan gitu. Lapar kata si orang gila tadi. Dan serta merta orang soleh tadi, Robi bin Hisham itu memberikan semua haluahnya itu kepada orang gila tadi gitu. Dan orang gila itu makan sampai diceritakan air liurnya menetes-netes, dia makan dan setelah selesai dihabiskan semua dan dilempar piringnya gitu. Piring gede kan, kalau orang Saudi itu piring gede itu dilempar. Terus akhirnya pergi. Akhirnya pergilah si orang gila tadi setelah makan haluah tadi. Dan tentulah diprotes oleh anaknya gitu. Ayahanda tahu nggak sih bahwa ini bikinnya sulit banget, bagaimana ibu menghadiahkan buat membahagiakan ayahanda. Selain sulit juga mahal. Kenapa ayah berikan kepada orang gila tadi? Orang gila tadi tahu apa gitu. Kalau ayahanda mau, saya berikan makanan yang ada di dapur dan pasti orang gila tadi tidak protes gitu ya. Orang gila itu tidak tahu kalau ini makanan mahal ya. Orang gila itu tidak tahu ini makanan mahal, buatnya susah. Orang gila itu apapun dikasih pasti mau. Apa kata orang soleh tadi, kata Robi bin Hisham, wahai anakku, orang gila tadi bisa jadi tidak tahu bahwa makanan ini makanan mahal dan makanan lezat gitu ya. Tetapi Allah tahu. Nah, ini ya. Tetapi Allah tahu bahwa makanan ini adalah makanan yang paling baik gitu. Makanan enak. Nah, ini sampai sebatas itu keimanan seseorang kalau sudah hatinya terpaut dengan Allah gitu. Bahwa dia selalu merasa ditatap oleh Allah, bahwa yang dilakukan itu selalu dilihat oleh Allah, sehingga tadi biar orang gila itu tidak tahu nilai makanan ini, tetapi Allah mengetahui nilai makanan ini. Maka di dalam hadis dikatakan infakkanlah, berikanlah apa yang kamu cintai gitu loh.
kamu cintai kepada orang lain gitu. Sebaik-baik pemberian adalah apa yang kamu cintai. Nah, kembali kepada ini bahwa sesungguhnya sedekah itu adalah pemberian kita kepada Allah gitu. Kalau kita sudah mantap atau sudah punya prinsip bahwa sedekah adalah pemberian kita kepada Allah, tega kita ngasih sedikit, tega kita ngasih yang buruk, tega kita ngasih baju yang sudah robek-robek gitu. Kadang-kadang kita ketika ngumpulin bakso, ya Allah ini baju udah robek 4, tega loh gitu. Tega gitu loh. Padahal tadi sedekah adalah pemberian kita kepada Allah. Karena apa? Akan dibalas oleh Allah, akan dibayar oleh Allah gitu. Kalau kita sudah punya prinsip seperti itu, bahwa sedekah adalah pemberian kita kepada Allah, maka ketika ada infak berjalan, kita buka dompet, yang mana yang akan kita berikan? Yang merah kah, yang biru kah, atau yang sudah kucal gitu? Yang pakai pedang. Padahal ini pemberian kita kepada Allah yang tidak gratis. Allah pasti akan mengalihkan 10 dan terus gitu. Ini sebenarnya yang kita akan ambil nanti. Harta kita yang sebenarnya adalah yang kita berikan kepada Allah tadi gitu. Karena tadi akan dibalas oleh Allah tidak hanya di dunia, apalagi di akhirat nanti. Nah, maka kenapa Allah di dalam surat Alif Lam Mim kita disuruh memberi infak sebagian hartamu. Allah tuh banyak sekali tentang sedekah itu nggak habis-habisnya. Rasulullah juga mencontohkan sedekah tidak habis-habisnya karena betapa pentingnya sedekah. Sedekah itu sebenarnya merekatkan hubungan kita dengan Allah. Ibu-ibu kalau ada yang sering ngasih sama ibu-ibu gitu ya, sering ngasih tiba-tiba datang totok ngasih makanan, nggak mungkin nggak seberapa atau apa gitu, ngasih kerudung, kita lagi pengen apa tahu-tahu ada gitu, pasti kita mencintai orang itu gitu, pasti akrab dengan orang itu, apalagi saling memberi. Maka itu pun yang terjadi ketika kita memberikan sedekah akan membina hubungan kedekatan kita kepada Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, apa yang kita takutkan? Allah akan menjadi tangan kita, Allah akan menjadi mata kita, Allah akan menjadi perjalanan kita, Allah akan menjadi hati kita. Maka semua perbuatan kita pasti Allah cintai gitu. Nah, itu memancingnya adalah dengan sedekah gitu. Dengan sedekah. Tadi saya kalau Jumat itu ada pengajian tahsin di rumah, saya ngobrol dengan jamaah gitu. Dia bilang luar biasa, jamaah ini mendapatkan sakit seperti sakit thalassemia gitu, gagal membentuk sel-sel darah merah gitu ya, jadi sering transfusi terus gitu. Dia sudah mendaftarkan haji, besok berangkat gitu. Pada saat besok mau berangkat itu darahnya drop, maka harus ditransfusi. Jadi malam-malam kita kumpul di rumahnya, dianya nggak ada. Dianya di rumah sakit dan dia WA. Saya sudah pasrah kok. Kalau ternyata besok gagal saya berangkat ditahan di imigrasi, saya nggak boleh berangkat dengan penyakit saya yang ini, maka saya sudah pasrah. Dan lebih ngenesnya lagi, dia itu berangkat karena ingin mendampingi ibunya yang sudah umur 85 tahun apa hampir 90, udah tua banget gitu. Awalnya dia belum punya penyakit itu sehingga dia mendampingi ibunya ketika daftar. Jadi sekarang dua-duanya adalah satu jompo, yang satu sakit parah tadi gitu. Akhirnya kita semua ya sudah, kalau dia sudah pasrah, dia sudah terima, kita juga nggak apa-apalah dia nggak berangkat. Tapi akhirnya besok pagi dia dengan cerianya pulang dari rumah sakit, saya berangkat gitu. Walaupun nanti di imigrasi kita dilarang, pokoknya sampai dengan detik terakhir saya tetap punya niat berangkat. Ternyata dia boleh berangkat di sana gitu. Dia boleh berangkat. Cuma satu yang dia itu, bahwa yang dia katakan bahwa selama di tanah suci saya selalu tadi menerima apapun yang Allah
putuskan buat saya gitu. Ini rasa menerima dia dari mulai sebelum berangkat saya sudah terima kalau seandainya tidak berangkat, padahal menunggu sudah sekian puluh tahun gitu. Terus kemudian saya ikhlas kalau sampai tidak berangkat. Di sana pun juga kalau saya nggak boleh ke masjid karena nggak ada yang ngantar, saya pun ikhlas katanya. Pokoknya itu dia ikhlas setiap tahapan hidup dia ikhlas gitu. Dia pas pulangnya ada 2 ambulan menjemput dia, satu ibunya, satunya dia gitu. Karena dia memang udah parah gitu. Dan sebelum berangkat haji itu apa Bu? Dia nggak boleh berangkat kalau nggak suntik meningitis gitu. Padahal penyakit dia nggak boleh kemasukan obat meningitis gitu. Terus apa dia bilang? Sudah karena saya niatnya untuk haji, maka saya abaikan yang lain-lainnya. Saya ingin bertemu dengan Allah, saya abaikan lain-lainnya. Artinya penyakit dia diabaikan. Silahkan suntik kata dia. Silahkan. Tapi Ibu kalau disuntik, Ibu tidak boleh minum obat ini gitu. Obat yang selama ini menompak hidupnya, enggak apa-apa katanya. Karena sekarang tujuan saya adalah menunaikan ibadah haji katanya. Akhirnya dia disuntik dan dia menghentikan obat-obat rutin tadi. Selama di sana dia nggak minum obat rutin tadi dan pulang tadi ya disambut oleh ambulan karena riwayat penyakit dia. Dan tadi dia ikut pengajian, apa yang dia katakan? Ibu, saya semenjak suntik meningitis sampai dengan sekarang saya tidak pernah minum obat lagi. Terus keadaan saya ternyata lebih baik gitu ya. Dan seperti kayak udah sembuh itu gitu. Karena keyakinan dia. Terus saya sekarang bahkan tidak pernah transfusi gitu. Yang tadinya sebentar-bentar transfusi, terus kamu gimana? Saya sekarang kembali ke apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Bahwa Rasulullah di tengah malam dia mandi gitu. Saya yakin ini pasti ada obat gitu. Terus kemudian dia minum korma itu infus water dari korma gitu. Korma direndam gitu. Nah, saya minumnya itu Bu gitu. Pokoknya saya apa yang Rasulullah lakukan untuk kesehatannya, saya juga minum habatus sauda. Saya hentikan semua penyakit. Dan kenapa nggak dari dulu? Saya bilang gitu ya. Kenapa nggak dari? Karena dulu tingkat kepasrahan saya masih kurang gitu. Tapi saat ini ketika saya pasrah, ya Allah, saya terima apapun yang ingin Allah berikan gitu. Saya terima bahwa ini sebagai takdir saya dan saya bahagia melakukannya, justru saya sehat gitu. Nah, ini gimana caranya, tapi kenyataannya seperti itu. Saya langsung memuji Allah. Terus dia justru ngajarin, Bu, ternyata benar ya Bu ya. Kalau Allah katakan bahwa obat itu, solusi dari segala hidup itu cuma 2. Yaitu sholat dan sabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Cuma sholat dan sabar, itu aja yang saya lakukan Bu. Saya sholat, sabar. Ketika saya sakit ya sabar. Dan ketika saya sehat, saya melakukan sholat apapun itu yang diperintahkan. Sholat rawatibnya, sholat, nah itu tadi. Jadi ternyata apa? Sakit dia justru mendekatkan diri, menjadikan dekatnya hubungan dia dengan Allah gitu. Mungkin kita tidak memiliki ilmu kepasrahan yang tinggi seperti dia gitu. Karena apa? Sehatnya badan kita gitu. Mungkin kita tidak memiliki kekhusyuan yang dia lakukan gitu. Karena apa? Terlalu banyak urusan kita gitu. Kalau dia urusannya bagaimana dia selalu mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kadang-kadang saya juga, ya Allah, pagi dia pengajian di sini, siang dia selalu di setiap pengajian tuh ada gitu. Sementara yang sehat, terlalu capek kalau terus meneruskan gitu ya. Tapi karena tadi ternyata apa yang menurut kita buruk baik bagi Allah. Allah selalu memanggil dia gitu. Allah selalu dekat dengan dia dan dia mengatakan tadi ketika kita sudah memanggil, kita sudah melakukan atau bahwa kita diberi senjata oleh Allah yaitu sholat dan sabar, tidak ada satu masalah pun gitu yang tidak bisa kita lalui gitu. Karena Allah itu maha besar. Allah itu jangankan masalah langit, bumi dan alam surya ya, tata surya yang demikian menakjubkan, Allah bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi masalah-masalah kita sangat remeh-temeh bagi Allah gitu. Sangat remeh-temeh bagi Allah. Nah, ini yang perlu kita kembali lagi pada sedekah. Bahwa bagaimana sedekah itu bisa Allah terima ya. Karena
tadi berilah yang baik-baik ya. Semua yang terbaik yang bisa kita berikan. Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Itu dia seorang pedagang ulung. Apapun yang didagangkan itu selalu laris dan untung banyak. Ternyata apa? Dia katakan bahwa apa rahasia daripada sukses bisnismu? Dia bilang sedekah. Pernah suatu hari dia dapat untung besar yaitu 3 peti emas gitu. Tengah malam dia tidak bisa tidur karena masih ada 3 peti emas keuntungan yang belum dia bagikan gitu. Dia nggak bisa tidur. Kata istrinya, besok aja ya Abdurrahman, besok aja lah baginya. Sekarang udah malam tidur. Dia bilang, iya kalau saya terbangun besok pagi. Kalau belum, betapa berat pertanggungjawabanku nanti di akhirat gitu. Dari mana ini dapatkan, buat apa? Ternyata cuma jadi simpenan gitu. Akhirnya Abdurrahman malam itu juga dia taruh di tengah jalan gitu. Inilah Abdurrahman ini sahabat yang naruh itu nggak nunggu orang minta. Ngasih itu tidak nunggu orang minta. Kadang-kadang dia ditaruh onta-onta di pasar gitu. Silahkan siapa yang mau ngambil gitu. Biasa dia mau naruh barang-barang yang misalnya mungkin kalau sekarang ya TV, kulkas, segala macam, silahkan masyarakat mengambil. Nih, Abdurrahman itu selalu memberi, tidak menunggu orang yang minta. Dan ibu-ibu harus tahu, pemberian yang terbaik itu tidak nunggu orang minta gitu. Kadang-kadang yang sering datang sama kita itu sebetulnya dia sangat membutuhkan, sangat butuh, tapi karena baiknya hubungan dia dengan kita atau ngerti bahwa meminta itu tidak baik, maka dia tidak sampai ngomong minta gitu. Yang kita kasih orang yang minta, padahal orang yang sering di sekitar kita gitu ya, mungkin karyawan kita, mungkin pembantu kita, itu sebenarnya orang yang membutuhkan pertolongan kita, tetapi dia tidak mau meminta, maka berikan. Itu adalah kesempatan kita memberikan hal yang paling baik, yaitu memberi kepada orang yang tidak pernah minta. Kembali lagi tadi Abdurrahman bin Auf itu luar biasa betapa dia itu ternyata ya, semakin banyak yang kita sedekahkan tidak pernah ada yang rugi gitu. Apalagi sedekah yang tidak pernah yang kita rahasiakan gitu. Ya. Kita harus belajar sedekah, merahasiakan sedekah. Allah lihat nggak sedekah kita? Malaikat mencatat nggak gitu? Nggak akan keliru, nggak akan malaikat itu lupa dengan catatan kita. Kadang-kadang coba kita belajar ya, belajar ketika kita nyumbang pengantin, nggak usah pakai nama gitu, ya. Sebanyak-banyaknya kita kalau nggak pakai nama nggak pasti sedikit, pas banyak justru kita gede-gedein namanya gitu ya. Malah jangan lupa ya saya udah ngirim amplop kan gitu kan. Coba kita belajar gitu. Ini yang paling berat gitu. Yang paling berat mungkin kita ngasih ke masjid bisalah hamba Allah, tapi ketika kita nyumbang pengantin, nyumbang layatan gitu, coba jangan pakai nama gitu. Ini belajar banget gitu. Lah nanti kita tahu kita nggak datang itu cuma alasan. ada kan orang nanti kita dianya nggak tahu kalau kita hadir gitu, itu cuma alasan, atau kita dikira nggak ngasih amplop, itu bukan urusan kita. Kalau Allah mau ya, Allah nanti yang akan ngasih tahu gitu. Allah yang akan ngasih tahu gitu. Jadi, dan kalau kita biasa baik, orang juga akan menganggapnya baik. Misalnya nggak ada amplop dari kita, ya udah kita catat loh kok si ini nggak, pasti yang nggak ada, yang nggak dikasih nama. Jadi kalau kita baik tuh orang tetap akan berprasangka baik, gitu. Ya, misalnya Bu Yatno ya terlambat, ketika ini beliau yang mengurus ini yang setiap hari selalu standby terlambat, pasti saya yakin ibu-ibu tidak bilang, itu mesti terlambat, itu mesti malas kesini. Pasti nggak gitu. Ya Allah, pasti beliau ada sesuatu yang lebih penting lagi gitu. Mungkin menolong orang, mungkin apa gitu kan. Juga gitu orang yang sedekah, yang rajin sedekah, misalnya ada kotak infak gitu, lewat, tiba-tiba dia nggak nyemplungin, yang lain nyemplungin. Tapi karena dia itu orang baik, kita pasti berprasangkanya mungkin sebelum kesini udah dia kuras semua uangnya buat orang fakir miskin gitu. Nah itu hebatnya orang baik itu, orang tidak akan berprasangka buruk.
Tapi kalau orang buruk gitu, orang pasti berprasangkanya buruk. Tiba-tiba di pengajian, lah dia pengajian pasti mau jualan, gitu kan? Atau pasti dia pengen pamer gelangnya, gitu. Kalau orang buruk, makanya perilaku kita itu justru yang menceritakan siapa kita, gitu. Nggak perlu kita kasih tahu, nggak perlu kita tulis bahwa saya adalah seorang ustazah, saya seorang yang suka rajin pengajian, nggak perlu ditulis gitu. Perilaku kita akan menunjukkan siapa kita. Nah, juga gitu Abdurrahman bin Auf itu sedemikian gencarnya dia bersedekah, ternyata sama sekali tidak miskin gitu. Bahkan justru setelah dia kaya di dunia pun dia dijanjikan surga gitu. Waduh, sempurna banget gitu kan. Sampai pada suatu hari kan Rasulullah menceritakan, dia ada di sini ikut di dalam majelis Rasulullah menceritakan, sesungguhnya aku aku melihat, aku diceritakan oleh malaikat Jibril bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak gitu. Ya, dengan cara merangkak gitu. Kalau kita merangkak juga nggak apa-apa, yang penting masuk surga kan, gitu kan. Terus apa? Langsung berdiri Abdurrahman langsung pergi gitu. Sedih dia gitu ya. Sementara yang lain diceritakan sahabat Rasulullah masuk surga dengan cara secepat kerdipan mata gitu kan. Ini dia dikatakan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan cara merangkak. Dia diam-diam pergi dan keesokan harinya pagi-pagi Madinah digembarkan dengan apa? Suara tapak kuda yang begitu keras gitu, onta kuda dan debu-debu bertebangan saking banyaknya kuda dan onta pada saat itu yang hadir. Dan ditunggu, ternyata kenapa seperti ini, semua keluar, udara menjadi ngepul karena debu-debu. Ternyata dilihat kuda-kuda yang jumlahnya ratusan atau mungkin ribuan ya, onta-onta, dan di atas kuda itu semua barang dagangan gitu, barang dagangan yang banyak. Dia langsung datangi, ternyata yang di depan sendiri Abdurrahman bin Auf. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini semua hartaku aku berikan di jalanmu. Karena dia nggak rela masuk surga dengan merangkak gitu. Diceritakan itu sangat fenomenal cerita seperti ini gitu. Betapa Abdurrahman bin Auf membawa seluruh unta dan seluruh barang dagangan. Miskinkah dia? Enggak. Sampai dengan meninggal dia tidak pernah miskin. Tidak pernah miskin. Nah, artinya apa? Ternyata sedekah itu pertama yang paling baik yang bisa kita berikan gitu. Terus dulu ibunya Anas bin Malik ya, namanya Rumaiso, itu ketika beliau hijrah ke Madinah, dia meninggalkan suaminya bernama Malik yang saat itu belum masuk Islam. Dia bingung, semua orang memberikan hartanya kepada Rasulullah untuk memulai perjuangannya di Madinah. Apa yang bisa dia berikan? Apa coba yang diberikan? Satu-satunya harta yang dia cintai, yaitu anaknya sendiri, Anas. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apapun, maka terimalah anakku menjadi pelayanmu. Gitu. Menjadi pelayanmu. Sampai segitunya di zaman Rasulullah, para sahabat melakukan apapun yang Allah cintai dan yang Rasulullah hendaki. Maka kalau kita sampai di saat ini hanya masih berhitung, berpikir, berniat sih mau ngasih gede, tapi ketika waktunya jadi kecil gitu ya, jadi kecil. Tadinya ini mau dikasihin, tapi ketika mau dikasihin eman-eman gitu. Harus kita bayangkan bagaimana perjuangan para sahabat di zaman Rasulullah untuk meraih surga gitu. Kita seberapanya, kita segimananya, surga apa yang kita inginkan kalau apa yang kita lakukan itu masih jauh daripada apa yang para sahabat lakukan gitu. Nah, makanya saya paling suka menceritakan tentang kisah-kisah sahabat untuk menunjukkan betapa kecilnya kita, betapa kita setiap hari meminta surga. Allahumma a'ini as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar gitu. Ya. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika, beda ya. Jadi Allahumma inni as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku inginkan surga dan aku ingin jauh dari neraka. Tapi perbuatan kita justru menjauh daripada surga dan lebih mendekat kepada neraka.
Ya, karena apa tadi? Kita selalu berhitung di dalam sedekah, kita selalu berhitung dalam sujud-sujud kita, kita selalu berhitung dengan amalan-amalan kita. Oh, kemarin udah kita kasih gitu. Sering kan, kemarin kita udah kita kasih, kok dia datang lagi? Tiap bulan mesti datang lagi, mesti datang lagi. Saya ingat ibu saya ketika saya waktu kecil pernah bilang gitu, mak, dia tuh kemarin udah dikasih, sekarang datang lagi minta lagi. Apa yang ibu saya bilang? Ibu saya bilang gini, kalau kamu minta sama Allah berapa kali sehari? Udah dikasih kamu rezeki hari ini, kamu minta lagi nggak? Ya, nah itu tadi. Kita minta sama Allah setiap saat minta rezeki gitu. Tetapi kita memberikan, ya, termasuk tadi sedekah itu untuk Allah, kita berhitung kemarin udah gitu, kemarin udah. Nah itu coba kita mulai tidak tanpa berhitung untuk Allah, segalanya Allah. Kalau kita sudah tadi bersumpah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka tadi apapun yang Allah sukai tidak lagi berhitung gitu, tidak lagi berhitung. Kadang-kadang kita bangun di tengah malam jam 3, wah nggak usah lah besok pagi kita kan ada acara. Jangan berhitung kayak gitu. Bangun aja, Allah yang akan memberi kekuatan nanti gitu. Kok besok ada acara, besok Allah akan memberi kekuatan lagi gitu. Selagi kita masih diberikan nafas oleh Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan kita gitu. Jadi tetap kita melakukan apapun yang Allah suka dan menjauhi apa yang Allah larang. Itulah yang disebutkan bahwa surga lebih dekat dari sendal jepit kita dan neraka juga lebih dekat dari sendal jepit kita. Ke arah mana yang akan kita lakukan gitu. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa kita lakukan selama ini? Yang saya lakukan cuma doa dan berpasrah. Maksudnya kalau kita dizolimi, betul. Tapi saya malah sewaktu saya dizolimi, saya minta maaf kepada Allah. Mungkin masih banyak kekurangan dalam diri saya. Nah, untuk maksudnya doa apa yang paling bagus buat orang yang menzolimi atau orang yang menzolimi saya juga, biar istilahnya orang yang menzolimi saya bisa sadar. Bisa karena sadar. Saya tahu dan saya percaya bahwa apa yang mereka buat mereka tidak tahu. Ya ini manis banget. Apa yang harus kita lakukan menghadapi orang yang menzolimi kita, atau doa apa yang harus disampaikan untuk orang yang menzolimi kita, ya. Tapi sebelumnya ibu, saya sudah memiliki kesadaran bahwa barangkali mereka berbuat zolim itu dipanggil oleh dosa-dosa kita sendiri kan, berarti tadi kan mungkin saya pernah menzolimi orang, sekarang saya dizolimi gitu ya, sehingga cara itulah Allah menghapus dosa kita pada yang dulu. Kan indah juga kan kalau kita berpikir seperti itu, bahwa mungkin cara Allah menghapus dosa kita pernah menzolimi orang dengan cara dizolimi. Tapi kemudian bagaimana cara kita mendoakan orang atau mungkin merubah orang itu menjadi baik gitu ya mencari. Jadi ibu-ibu, di dalam hidup ini banyak hal-hal yang kita tidak mampu, tetapi Allah mampu nggak? Mampu gitu ya. Bukan sekedar orang menzolimi kita, mungkin kita menasehati anak ya, udah susah dikasih tahu, susah udah berbagai cara, itu dia nggak bisa juga untuk bisa berubah gitu. Kamu jangan keluyuran malam, tetap dia lakukan. Padahal udah, kalau kamu keluyuran nggak boleh pakai motor atau ini ya segala macam. Padahal kita tahu itu ada bahaya kalau dia melakukan hal keluyuran malam terus. Padahal itu bahaya. Tetapi kita tidak lagi bisa mampu mencegah karena dia memang tidak ingin berubah gitu ya. Atau tadi orang yang zolimi udah kita baikin tetap juga tidak berubah. Maka kembali lagi tadi wasta'inu bisobri wassalah, itu dua senjata kita. Ya, kita tersungkur kepada Allah, meratap kepada Allah. Akui kelemahan kita gitu.
Allah, aku tidak berdaya. Aku betul-betul tidak berdaya untuk mengatasi ini. Dia tetap menzolimi saya. Anak saya tetap tidak mau berubah. Suami saya tetap tidak mau berubah. Aku tidak berdaya merubah seseorang. Hanya Engkaulah yang mampu merubah. Hanya Engkaulah yang bisa menasehatinya. Ya. Mereka adalah milik-Mu. Anak ini adalah milik-Mu ya Allah. Aku kembalikan kepadamu, didik dia dengan didikan-Mu. Kita harus punya sifat bahwa kita benar-benar tidak berdaya. Allah itu luar biasa. Allah meninggikan orang yang merendahkan dirinya. Allah memuliakan orang yang menghinakan dirinya. Beda kalau kita sesama manusia gitu. Semuanya, ya saya tuh emangnya orang gitu. Oh tahu kamu kayak gitu. Tapi kalau Allah enggak, setiap kita merendahkan diri, Allah malah meninggikan kita. Udahlah hambaku, aku mencintaimu, nanti aku urusin gitu ya. Sesungguhnya ini menjadi pahala buat kamu gitu. Malah ketika kita merendah, Allah malah memberi pahala. Ketika kita menghinakan, ya Allah aku hina, aku ini banyak dosa ya Allah. Aku juga sering berbuat jahat. Mungkin aku juga sering berbuat jahat kepada orang tuaku sehingga anakku menzalimi aku. Sehingga anakku tidak bisa lagi diomongin. Terus aku mungkin tidak menjadi istri yang soleha sehingga suamiku jadi begini ya Rasulullah. Ya Allah gitu. Ya Allah. Jadi ketika kita menghinakan diri kepada Allah, Allah justru memuliakan kita. Lihat nanti apa yang terjadi esok hari gitu. Kita yakin wah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat tadi. Yang pertama yang harus kita lakukan tadi sabar gitu ya. Ada orang yang menzolimi, udah apa toh salahku. Setiap kali mesti dia justru ngomongin kita gitu. Justru dia memaki kita. Justru dia menzolimi kita terus menerus. Padahal aku sudah berbuat baik gitu kan. Terus kemudian tadi sabar dulu aja, sabar ya. Sabar, Allah mencintai orang yang sabar. Sabar itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Sabar Allah memang menyuruh kita demikian gitu ya. Taat kita kepada Allah, apapun yang Allah suruh bahwa kita lakukan, bahwa kita harus sabar. Nah, kemudian tadi ambil wudhu, kemudian sholat tersungkur sama Allah, katakan bahwa kita tidak berdaya gitu. Kita nggak berdaya Bu merubah orang itu. Jangankan merubah orang lain, sahabat, merubah anak kita sendiri nggak bisa. Merubah suami orang yang terdekat kita juga nggak bisa. Itu anak yang dalam pengampuan kita, anak yang masih kita kasih makan gitu ya. Kita nggak bisa merubah. Hanya Allah yang bisa merubah hati. Ya muqallibal qulub, yang bisa membolak-bolak hati itu Allah gitu. Maka jangan merasa aku udah melakukan ini, udah tak kasih ini loh. Padahal aku udah begini loh gitu. Enggak berubah, emang kurang ngajar ini ya. Itu berarti kita lupa bahwa dia itu ada pemiliknya. Hatinya tuh punya pawang gitu. Kenapa nggak kita langsung minta sama Allah yang memiliki dia, yang memiliki hati dia, yang menguasai otak dia gitu. Nggak akan bisa. Nggak tersungkurlah kepada Allah, katakan tidak berdaya ya Allah. Aku tidak berdaya lagi mendidik anakku ini ya Allah. Dia ngelawan terus, dia gini-gini. Aku mungkin banyak dosa, ampuni aku ya Allah. Ampuni, kalau Engkau tidak mengampuni aku, merugilah aku. Karena tidak akan datang pertolongan dari Allah. Gitu. Pertama, setiap berdoa ampuni dulu, minta ampun dulu. Ya, setiap berdoa perbanyak istighfar. Karena apa tadi? Dosa-dosa itu menghalangi pertolongan Allah gitu. Jadi setelah Allah kita minta ampun, baru kita meminta meratap kepada Allah gitu. Enak kok kalau meratap kepada Allah itu gitu. Kita serahin semua persoalannya. Allah, aku sudah melakukan apa yang Engkau minta, bahwa aku harus nasehatin, bahwa aku harus gini-gini, tapi ternyata aku tidak berdaya ya Allah, hanya Engkau. Udah, sekarang aku serahkan kepadamu. Tinggal udah, dia nggak mau berubah itu berarti kuasa dalam kuasa Allah. Tapi kita sudah mendapatkan pahala yang banyak. Pahala sabar kita dapatkan, pahala dari beribadah, tadi pahala dari merendahkan diri kita, menghinakan diri kita. Itu ya. Ya, insya Allah enak banget gitu. Enak kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah. Dan apa sih yang Allah nggak bisa? Remeh-temeh bagi Allah ujian. Persoalan-persoalan kita itu sangat remeh-temeh gitu. Jutaan triliun sel yang ada di dalam tubuh kita tuh jutaan Bu. Dan setiap satu sel, satu saraf kejepit aja kita udah nggak bisa ngapain-ngapain ya. Ternyata seluruhnya ini jutaan dan semua dalam pengurusannya Allah gitu. Apalagi soal persoalan yang remeh-temeh ini gitu. Persoalan remeh-temeh, betapa harus kita membayangkan kuasanya Allah.
Kalau ibu-ibu umroh itu ada Museum Asmaul Husna di Mekah, tapi kemarin saya umroh sudah nggak boleh mungkin lagi dibugar atau gimana, nggak boleh dimasukin. Itu diperlihatkan tata surya ya, planet-planet yang ada di dalam alam raya ini. Bumi itu hanya satu titik dibanding matahari. Jadi matahari itu besarnya jutaan kali dari bumi, jutaan matahari. Dan yang menakjubkan ya, banyak planet-planet yang yang besarnya jutaan kali daripada matahari. Gitu. Ya, bumi hanya satu titik atau matahari itu jutaan kali dari bumi, dan banyak planet yang besarnya jutaan kali daripada matahari, dan jumlahnya berapa triliunan. Jadi kita tuh kecil banget gitu. Dan semua dalam pengurusannya Allah, dalam ciptaannya Allah, semua beredar dalam orbitnya ya, benar-benar diatur sama Allah bagaimana pergantian siang dan malam. Maka apalah artinya dari persoalan kita gitu. Apalah artinya? Allah tidak akan membebani kita di luar kesanggupan kita. Kadang-kadang kita melihat bagaimana di Palestina ya, digempur habis gini, anak-anak kecil, sampai wartawan BBC Amerika itu nangis ngelihat apa? Ketika anak kecil korban bom, dia berdarah-darah ini, diwawancari dengan tenang. Iya, saya pada waktu itu bangun tidur pagi, tiba-tiba rumah saya hancur, ibu saya meninggal, bapak saya meninggal, cuma saya selamat. Itu anak kecil umur 6 tahun. Ya. Ibu bisa bayangkan nggak? Kalau terjadi sama anak kita, baru jatuh aja dia udah nggak mau mandi itu kan, nanti kena ini, jangan pegang ya, udah nangis gitu. Artinya apa? Dia diberi kemampuan oleh Allah untuk hal itu menjadi kecil gitu, tenang aja gitu, memiliki ketenangan. Padahal hidup yang anugerah Allah yang paling berharga adalah ketenangan jiwa gitu. Tapi mereka tenang gitu. Kita bayangkan kalau kita ada apa aja misalnya rumah kebakaran, semua panik gitu ya. Ini setiap hari kebakaran, bukan satu rumah, satu kampung gitu kan, mati semua barang-barang gitu. Tapi coba lihat wajah-wajah mereka gitu, wajah-wajah mereka. Bahkan ada wartawan ketika mendatangi dia, dia lagi megang roti, dikasih ke wartawannya itu, dikira si wartawan itu juga lapar sama seperti dia gitu. Jadi betapa kemuliaan Allah itu nggak bisa kita duga gitu, nggak bisa kita karang-karang gitu. Dan ibu tahu nggak bahwa bahwa orang-orang Palestina adalah orang-orang yang paling bahagia di dunia gitu. Bahagia manusia itu ketika tidak takut mati. Orang itu kan sedih, susah itu kan karena takut mati. Duh, baru sakit ini, aduh gimana ya, itu takut mati. Mereka nggak takut mati. Bahkan anak-anak muda itu, anak-anak kecil ditanya, kamu mau jadi apa nanti kalau udah besar? Mau seperti Abi, syahid. Enak banget kan, nggak takut mati. Sedangkan orang-orang Israel itu takut banget sama mati. Coba ada orang Arab ikut di dekat dia, ikut naik taksi dia pasti langsung menghubungi kepolisian. Saya bawa orang Arab, tolong pantau saya. Gitu. Takut dia sama orang lain. Gitu. Tapi orang Palestina adalah orang yang paling bahagia karena dia tidak takut mati. Maka tidak bisa kita duga, gitu. Tidak bisa kita harus percaya bahwa Allah membebani manusia itu pasti di dalam kesanggupannya, gitu. Sanggupannya. Gitu. Ya, jam berapa ini? Udah sore. Ya. Baik ibu-ibu, marilah kita tutup tausiah ini dengan berdoa bersama-sama, menautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu melihat dan menatap kita. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata anin nar wal afwa inal hisab. Allahumma anta rabb la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'mati alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala salah kata. Saya mohon doanya semoga saya orang yang pertama bisa melaksanakan apa yang saya katakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.